kerja di kantornya MCCC. Sorry ya baru bangun. Wih, Dan, untungnya aja bangun. Gitu. kebiasaan. Pantesan aku spam nggak bales-bales ya, Mas. Iya. Benerin rambut dulu, Mas. Iya, aduh. Biar lebih Nah, cakepan gini aja. dikit. Wis. Wes lah. Mau menyampaikan materi dong, biar pada semangat gitu liatnya. Iya, gini. Wes. Mana? Ya. Waktu nih dari acara Samawa, itu kan udah dari awal ya, dari awal bulan Ramadan nih. Nah, kan kita ngadain sharing session tuh banyak banget. Itu tuh apa? Semuanya tuh udah terekam dan tersimpan di YouTube IMM UGM. Jadi bagi kalian yang kemarin tuh sempat terlewat untuk ngikutin sharing sessionnya rangkaian acaranya Samawa dari IMM UGM, itu jangan lupa kalian mampir di channelnya IMM UGM. Gampang kok, IMM UGM itu doang, search udah muncul semua. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, biar semuanya tuh juga pada tahu, biar kalian juga apa ya, nge-share ilmu ke mereka juga gitu. Oke. ditunggu apa ya, ditunggu kalian mampir ke YouTube juga ya. Nah, karena udah pukul 16.33, molor 3 menit nih Mas, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan udah lumayan nih, udah jam segini. Jadi mungkin langsung dibuka aja. Udah siap, Mas? Siap, insya Allah. Insya Allah. Semangat dong, Mas. Iya, Kasih iya. senyum terbaik. Iya. Bagus. Oke, langsung aja ya aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik teman-teman. Sekarang ini alhamdulillah kita tuh masih diberi kesehatan untuk sama Allah ya pastinya, karena kita masih bisa bertemu nih di rangkaian acara Samawa ini dalam acara sharing session yang apa ya, kayak udah ujung-ujungnya nih, udah kayak akhir banget, udah tinggal besok Ahad ya kita udah menjumpai 1 Syawal, kayak udah cepet banget gitu kan rasanya. Nah, di sharing session kali ini perkenalkan dulu, nama saya Raras Oktaviana Dewi, biasa dipanggil Raras, RARAS, bukan LARAS, apalagi LALAS ya Kiki. Nah, di sini saya dari bidang organisasi, pimpinan komisariat Al-Khwarizmi IMM UGM yang diamankan atau apapun itulah namanya, dengan Mas Afgan, biasa dipanggil Afgan, nama lengkapnya Afgan Askafalah. Dia itu merupakan Ketua Korkom, Koordinator Komisariat IMM UGM, saat ini sekaligus menjadi relawan MCCC PP Muhammadiyah. Masya Allah sekali ya, sangat bermanfaat. Nah, di sini tuh temanya agak-agak gimana ya? Ya gitulah, nanti biar disimak aja pematerinya, yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nah, karena saya kayaknya udah kebanyakan ngomong, daripada kalian semakin penasaran ilmu amaliyah sama amal ilmiah itu gimana, langsung aja ke Mas Afgan. Waktu dan tempat milik Allah. Dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah.
Yang pertama, terima kasih untuk semua teman-teman dan dilaksanakan oleh teman-teman, dan saya bangga sekali bisa menjadi pamungkas dari sharing session ya untuk Samawa pada tahun ini. Nah, singkat saja bahwa materi ini mungkin adalah yang agak muluk-muluk gitu ya, tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering ngobrol dengan saya atau diskusi dengan saya bakalan nggak asing dengan istilah ini. Nah, sebenarnya istilah ini juga seharusnya teman-teman bisa dapatkan waktu Darul Arkom dasar ya, karena ini merupakan salah satu dari 6 penegasan IMM. Dan menurut saya gitu kan, frasa ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu adalah hal yang paling menarik di dalam IMM gitu. Karena apa? Karena artinya sangat mendalam gitu dalam filosofinya maupun makna literalnya. Nah, nanti mohon maaf apabila saya nggak akan fokus ke kamera saja gitu kan, karena saya menggunakan contekan juga itu, seperti mungkin beberapa pemateri di sini gitu kan. Ya, yang saya jadikan pedoman, yang saya jadikan patokan itu adalah, nah ini dari Pak Desmond Al-Kindi, kelihatan nggak nih? Aduh, wale gambarnya. Wale nggak sih? Kebalik ya, ya ini. Ini buku Pak Desmond Al-Kindi. Masih bisa dibaca. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, ya, sama dengan tema ini, dan penulisnya beliau Pak Desmond Al-Kindi. Nah, ini bukunya ya sangat pernah gitu, dan akhirnya pada pada Maret kemarin, waktu awal pandemi, saya akhirnya bisa beli di Suara Muhammadiyah. Nah, ilmu amaliyah, amal ilmiah ya, ini mungkin saya digeguyu sama teman-teman yang mungkin sudah sudah punya definisi bagaimana menempatkan ilmu gitu. Tapi saya lebih membahas kedepannya tentang ilmu ini, tentang ilmu amal ilmiah sebagai fungsi gerakan IMM di lingkungan kampus. Nah, mungkin secara general dulu ya, bahwa ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa dimaknai bahwa orang yang punya ilmu itu akan diberikan derajat yang lebih dari orang yang tidak berilmu ya. Atau bisa dipahami bahwa akan ada nilai plus bagi orang yang berilmu gitu kan. Di samping dia juga memiliki iman gitu kan. Nah, ilmu di sini kan menjadi nilai plus bagi orang untuk bisa melakukan amal-amal gitu. Nah, kalau kita ambil nilainya dari Kiai Haji Dahlan, bahwa beliau dahulunya itu orang yang sangat fakih dalam berilmu, orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak sebenarnya gitu kan. Dan
kenapa beliau itu mampu mendirikan Muhammadiyah, mampu mengamalkan ilmunya di masyarakat. Karena sebelumnya beliau belajar di Tanah Suci, beliau belajar, kalau teman-teman lihat di film Dua Ulama, sempat satu perguruan atau satu guru dengan Haji Hasyim Asy'ari gitu. Nah, jadi apabila kita gitu kan punya komitmen untuk melakukan amal-amal soleh gitu kan, hendaknya itu kita juga memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat. Karena kalau dikiaskan gitu atau diceritakan bahwa orang yang banyak tapi ilmunya, karena apa? Mungkin kualitas dari sholatnya itu dipertanyakan sehingga kehusyuannya itu tidak ada gitu kan. Sehingga malah kita siap dalam melakukan amal soleh. Gitu. Nah, kembali lagi ke dalam konteks ilmu amaliyah, amal ilmiah IMM. Gitu. Beberapa kutipan dari Pak Jasman Al-Kindi ya, mungkin bisa disebut kakak tingkat kita di UGM pada tahun 60-an gitu ya, sudah lama sekali. Itu banyak sekali yang ambil intisarinya dari kutipan-kutipan tersebut. Yang pertama ya, bahwa ditegaskan oleh rumusan kepribadian IMM bahwa setiap anggota IMM hendaknya terus meningkatkan kemauan ilmiah dan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan ilmiah dan kemantapan akidah sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan yang semakin berat dan kompleks. Nah, ini terkait kepribadian IMM gitu. Nah, teman-teman sebagai anggota IMM ya yang ada di lingkup IMM UGM gitu, hendaknya itu tadi memiliki kemauan ilmiah. Kemauan ilmiah itu artinya apa? Science interest lah. Bagaimana teman-teman bisa memiliki disiplin ilmu masing-masing dan hendaknya juga gitu kan. Teman-teman belajar tentang ilmu-ilmu yang teman-teman sukai secara mendalam, secara radikal gitu. Lalu harus ada juga implementasinya. Implementasinya ini harus teman-teman dapat aplikasikan di dalam masyarakat. Karena bisa disebut sia-sia juga sebuah ilmu yang teman-teman dalami gitu kan, yang mungkin teman-teman pelajari di kampus atau teman-teman gali di dalam organisasi dimanapun, khususnya IMM, apabila teman-teman intinya tidak dapat mengimplementasikan masyarakat, maka ya ilmunya hanya sebagai penumpuk di dalam memori pikiran saja. Lalu selanjutnya bahwa IMM di dalam kampus ya, di dalam kampus itu kalau dipetakan atau digali lagi fungsinya, gitu, itu menurut saya ada 3. Mungkin ini versinya beda dengan di SPI atau di dalam buku-buku perkaderan dari IMM ya. Karena memang kita harus ketahui bahwa di dalam perumusan ideologi IMM, ideologi itu kan kita menginduk dengan Muhammadiyah, lebih ke perumusan poin-poin yang untuk di dalam penguatan perkaderan itu masih sangat bisa ditingkatkan gitu. Karena tiap muktamar biasanya menurut saya ada 3 fungsi IMM perguruan tinggi.
Nah, yang pertama adalah IMM sebagai lembaga dakwah. Kita tidak bisa memungkiri ya teman-teman, karena IMM dengan nama Muhammadiyahnya, mau tidak suka, memiliki misi yang sama dengan Muhammadiyah ya. Tujuan IMM saja merupakan turunan dari tujuan Muhammadiyah ya, yang lebih dispesifikkan dengan penambahan frasa dan diksi tentang akademisi Islam. Nah, fungsi IMM sebagai lembaga dakwah ini bukan artinya IMM itu memiliki otoritas atau bagaimana gitu kan. Itu mungkin bisa tercapai apabila IMM dalam lingkungan kampus itu bisa memiliki suatu warna atau bisa mewarnai kampus dalam dakwahnya. Gitu kan. Tapi mungkin sebagai konteks gerakan eksternal kampus ya, kalau di kampus PTN ya, artinya kita IMM, khususnya IMM UGM, harus memiliki semangat untuk fastabiqul khairat ya, memperjuangkan dan memberikan nilai-nilai Islam ke dalam gerakan kita. Gitu. Nah, mungkin implementasinya sudah banyak di IMM UGM seperti mengadakan pengajian, gitu kan, pengajian yang mungkin lebih ke ranah keagamaan gitu, bersama Ustadz Anton dan lain-lain. Itu yang pertama, nanti bisa ditanyakan lagi lebih mendalamnya. Yang kedua, IMM sebagai basis gerakan intelektual kampus. Nah, ini mungkin agak berat juga, yang menjadi contoh saya kan sebenarnya IMM UGM, tapi ini adalah hal yang ideal ya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menurut saya gitu. Karena mau tidak mau suka tidak suka ya, dengan peringatan 22 tahun reformasi hari kemarin gitu, kita sebenarnya harus membuka mata bahwa alumni dari IMM, atau bisa kita identifikasikan alumni IMM UGM lah, Bapak Amin Rais gitu, Pak Jasman Al-Kindi yang dulu juga ternyata masuk ke dalam yang mencanangkan reformasi bersama teman-temannya gitu. Dan memiliki andil besar dalam menggerakkan massa gitu kan, menjadi sebuah patron dari gerakan gitu. Sehingga IMM di lingkungan kampus ya harus memiliki semangat dari pergerakan, karena Muhammadiyah pun namanya juga gerakan juga, maka kita harus memiliki semangat gerakan, bukan hanya sebuah fungsi apa istilahnya ya, kalau keluarga itu fungsi paguyuban gitu ya. Karena Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang itu ya organisasi dan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, yang merupakan gerakan tajdid dan lain sebagainya. Artinya kita harus bisa memiliki semangat dalam melakukan sebuah pengolahan isu secara intelektual, lalu juga melakukan sebuah pengkajian, dan mungkin secara yang paling terakhir adalah melakukan aksi ya. Kita harus tahu minimal apa itu aksi, bagaimana melakukan aksi gitu ya. Apakah aksi itu harus turun ke jalan, kita harus tahu dasar-dasarnya itu sebenarnya. Maka IMM sebagai organisasi perkaderan juga harus memiliki basis kader yang mungkin aman, saya bilang aman, karena basis kader yang kuat itu
eh, tonggaknya adalah keamanan dari sustainability kader. Nah ini yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir dari 3 fungsi IMM menurut saya adalah IMM sebagai organisasi otonom. Nah, dari 2 tadi, IMM sebagai lembaga dakwah, IMM sebagai organisasi pergerakan intelektualitas, dan ketiga adalah IMM sebagai organisasi otonom. Nah, ini kenapa mungkin teman-teman menilai bahwa saya terlalu jeglek ke bawah lagi sebagai menjadi mengeneralisir IMM atau mengkerucutkan IMM. Ya karena memang kita harus sadari bahwa organisasi otonom itu sebenarnya memiliki fungsi yang sangat spesifik atau fungsi perkaderan yang lumayan berat ya, atau lumayan diandalkan oleh Muhammadiyah. Karena mungkin teman-teman kalau bisa atau pernah menyadari bahwa kenapa Muhammadiyah memiliki organisasi otonom yang banyak, ya karena Muhammadiyah memiliki visi ke depan bahwa tiap-tiap kader Muhammadiyah itu memiliki segmentasi yang berbeda. Artinya apabila kita di dalam lingkup kampus ya, sekali lagi mungkin tak tegaskan, bukan semua orang itu atau semua mahasiswa yang ada di kampus itu harus masuk IMM gitu kan. Tapi gitu kan, seyogianya IMM sebagai integral Muhammadiyah yang ada di kampus itu bisa menjadi perwakilan dari wajah Muhammadiyah gitu, yang ada di kampus. Karena apa? Mungkin kemarin sudah diwacanakan oleh beberapa alumni, beberapa pimpinan ya tentang adanya ranting bulak sumur dan lain sebagainya. Ternyata itu ada yang menganggap kurang tepat atau bagaimana gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita mau membuat ranting itu kan inklusif ya, mungkin ada yang dari teman-teman IPM, dari teman-teman HW, teman-teman yang belum berortom juga bisa masuk ke dalam Muhammadiyah UGM. Tapi ya bagaimana ya, karena yang memiliki embel-embel mahasiswa kan IMM. Jadi yang mewakili wajah Muhammadiyah di UGM ya itu adalah ya IMM, mau tidak mau gitu kan. Wajah yang dibawa itu ya tentang dakwahnya, tentang bagaimana Muhammadiyah mensikapi isu gitu kan, dan bagaimana keorganisasian dan di Muhammadiyahnya gitu. Itu kan menurut saya ya, karena apa ya, secara ontologis memang IMM kan ya merupakan organisasi yang mungkin yang paling apa enggak ya, yang relatif muda ya, bahkan lebih muda daripada IPM. Berarti setelah adanya organisasi otonom sebelum IMM, ada tujuan kenapa IMM akhirnya dibuat. Nah, mungkin dengan tadi ya saya mengatakan bahwa ada konsep ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu menjadi tonggak kita dalam berorganisasi di IMM ya. Di IMM ini bukan hanya organisasi yang proker oriented atau kita masuk gitu kan, lalu diberi amanah gitu kan, lalu amanah itu dilaksanakan, entah itu kualitasnya gimana, lalu akhirnya pertanggungjawabkan. Bukan hanya itu gitu kan. IMM hendaknya membuat kader-kadernya secara umum untuk dapat meningkatkan kapasitasnya itu di dalam sini. Sehingga kader-kader IMM itu punya nilai lebih dalam
dalam melakukan amalnya di dalam masyarakat nantinya gitu kan. Kan karena sebenarnya kalau kita pahami ya, kenapa ada logo Pemuda Muhammadiyah itu di dalam IMM ya. Tapi saya juga masih bertanya, kenapa kok tidak ada NA di dalam logo IMM gitu kan. Kita sebenarnya bisa mengambil hipotesis gitu kan. Karena ini belum terjawab bahwa IMM itu sebenarnya kalau sesudah dia mahasiswa gitu kan, artinya dituntut juga setelah dia mahasiswa kan dia mau tidak mau lulus ya, bukan mau tidak mau ya, dia lulus gitu kan. Lalu dia meninggalkan atribusi atau predikat mahasiswanya. Gitu. Dan yang tertinggal adalah predikat dari semangat Muhammadiyahnya gitu kan. Mungkin yaitu logo dari Pemuda Muhammadiyah itu menggambarkan dari bagaimana setelah ber-IMM itu bisa turun ke masyarakat gitu. Nah, ya mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak kalau kurang esensial gitu. Mungkin nanti bisa saya jawab pertanyaan dari teman-teman terkait apa yang sebenarnya jadi gambaran ya teman-teman dalam mengikuti Instagram ini. Karena itu yang sebenarnya saya tekankan bahwa kita sebenarnya ada kurang-kurangnya di dalam lingkungan kampus. Kita selama ini hanya mengepentingkan sebuah perkaderan yang mungkin bisa dibilang semu tanpa mementingkan suatu kualitasnya. Mungkin dari saya, silahkan untuk moderator membuka tanya jawab gitu ya. Terima kasih Mas Afgan, keren banget sih. Menurut aku kayak pengetahuan yang ternyata gitu loh, kayak dalam hati itu ternyata kayak gitu toh gitu loh. Mungkin sebenarnya aku juga punya pertanyaan, tapi ya udah yang lain aja dulu. Tapi sebelumnya nih Mas Afgan, dari tadi tuh Mas Zidan, karena kan di posternya juga kan Mas Afgan ditulis sebagai relawan MCCC PP Muhammadiyah, dan itu emang benar kan ya, relawan MCCC PP Muhammadiyah. Nah dari tadi Mas Zidan tuh udah dari awal materi itu Mas Zidan udah bertanya, dan tadi ditanyakan lagi ya, mungkin walaupun ini mungkin konteksnya mungkin agak berbeda, mungkin bisa dijawab secara singkat. Oke. Udah di-up lagi sama Mas Zidan. Mas Zidan ya, ini tanya atau ngetes nih, tes ombak lihat Mas Zidan. Ya. Mas Zidan. Apa sih pertanyaannya, aku tak nggak kelihatan lagi. Bisa dibacakan nggak? Aku bacakan. Dari Mas Zidan, pertanyaan pertama. Ada 3 pertanyaan Mas dari Mas Zidan. Ya ampun, bayangnya. Mas Zidan sukanya gitu ya, Mas. Oke, gimana Ella? Nggak apa-apa. Di satu pertanyaan ada ABC-nya, Mas. Nggak apa-apa. Jadi banyak pertanyaan. Yang pertama, sebagai relawan MCCC, itu kira-kira gitu. Tak jawab satu-satu deh. Yang pertama. Atau gimana? Iya, satu dulu aja dijawab dulu, ntar lupa daripada ngulangin lagi. Oke, singkat saja. Langkah Muhammadiyah dalam menanggulangi ya, yang secara umum mungkin menanggulangi COVID-19 itu ya sebenarnya salah satunya implementasinya adalah pembentukan tim MCCC ya, yang merupakan mungkin badan sementara, lembaga sementara yang mungkin nantinya setelah pandemi akan selesai. Nah, Muhammadiyah COVID Command Center ini ya memiliki fungsi ya tidak lebih dari
bagaimana menanggulangi gitu kan, dan apa ya, mengembalikan seperti semula sebelum pandemi, atau lebih meningkatkan kualitas dari rakyat Indonesia yang mungkin terkena dampak dari pandemi COVID-19 gitu kan. Gitu sih. Terus pernyataan kedua gimana? Mungkin secara semuanya aja dulu biar jawabnya biar siapa tahu bisa lebih komprehensif. Oke, ini pertanyaan pertama gabung pertanyaan kedua langsung aja ya. Yang tadi langkah barunya untuk memerangi. Terus habis itu kenapa itu tuh dia tuh memilih untuk memerangi si COVID-19 ini daripada langkah dia memerangi dengan iya benar. Terus yang ketiga masih MCC nggak? Nggak beda. Nggak beda, Itu ya? beda. Oh iya. Langkah memeranginya ya mungkin ya, dan kenapa memilih memerangi gitu. Langkah memeranginya ya dengan apa ya, tetap mendorong gitu ya. Menurut saya tetap mendorong dari pemerintah ataupun melakukan sosialisasi bahwa pandemi ini itu belum berakhir gitu. Karena terakhir saya melakukan notulensi itu dari ahli-ahli mikrobiologi, epidemiologi, bahwa kalau kita menyerah ya dalam hal ini, konteksnya adalah dengan herd immunity gitu, bahwa wacana herd immunity yang terakhir itu sebenarnya kurang matang gitu kan, dan menurut ahli-ahli dari rumah sakit Muhammadiyah itu kita belum saatnya melakukan herd immunity yang kemarin sudah dibahas atau dijawab oleh Mbak Rara, bahwa herd immunity itu harus ada vaksinnya. Sebenarnya enggak harus ada vaksinnya. Herd immunity itu kan ini agak malah itu nih ngomong panjang lebar tentang herd immunity ya. Ya sedikit aja. Herd immunity itu intinya membuat dari populasi gitu kan, dari beberapa sebagian populasi untuk memiliki kekebalan dari suatu disease atau suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus gitu. Tapi ya itu karena CFR dari virus corona ini masih tinggi gitu kan, maka ya kita malah seperti yang saya story di dalam IG saya, bahwa kita malah seperti memberikan tumbal bagi corona untuk melakukan herd immunity. Ini belum siap Indonesia. Lalu itu tadi kenapa memilih, Kak? Saya menjawab nomor 2 dulu. Yang pertama yang tadi Indonesia belum siap, dan Muhammadiyah lebih mensosialisasikan tentang sosialisasi awal dari pemerintah yang melaksanakan social distancing, physical distancing, dan lebih memberikan suatu reason yang lebih saintifik itu loh daripada pemerintah. Saya rasa seperti itu kalau dari melawan coronanya. Lanjut. Oke, insya Allah sudah terjawab ya Mas Zidan dari pertanyaannya. Kalau misal belum, nanti bisa PC aja kali ya sama Mas Afgan, oke? Ya, udah punya nomornya kan ya? Kan ya? Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Zidan juga, pertanyaan ketiga dari Mas Zidan, itu tuh di era digital yang masyarakatnya itu lebih suka untuk menuntut ilmu secara demikian, itu tetap dapat dikatakan ilmiah apa enggak? Nah, terus definisi dari ilmiah itu sendiri itu apa gitu loh? Masya Allah, ini berat ini, waduh. Mas Zidan tuh sebenarnya mau
tes emang. ini, mau ngetes Mas Zidan itu. Udah tahu. Ya, pada konteks sekarang masyarakat menuntut ilmu yang demikian dan bisa dikatakan ilmiah atau enggak gitu. Aduh, ini pakai definisi jadinya agak susah ya. Mungkin saya jawab dulu ya semampu saya bahwa eh, saya tidak tahu tadi apa ya tentang apa namanya pertanyaan yang Mas Zidan demikian itu seperti apa ya, Pak? Saya belum bisa mengerti. Kayak Raras, Nah, gimana tuh? mungkin untuk Mas Zidan masih stay, mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Zidan, diketik dulu yang dimaksud dengan menuntut ilmu secara demikian. Nah, dalam tanda kutip demikian itu mungkin gimana gitu ya? Oh, instan ya. Oke. Ya, gercep sekali Baik. Mas Zidan. Nah, kalau seperti itu memang lebih mudah ya Mas Zidan ya menjawabnya sebenarnya. Ya mungkin secara normatif gitu ya, apapun yang digali atau didapatkan secara instan itu mungkin tidak akan optimal ya, tidak akan terlalu berpengaruh secara komprehensif, gitu kan. Apalagi adalah sebuah ilmu. Kita mendapatkan ilmu di media-media yang daring gitu ya, contohnya mungkin di YouTube gitu kan. Itu kalau kita memang concern atau dengan senang hati mengambil ilmu dari itu mungkin bisa gitu kan. Tapi gitu kan tidak membuat kita memiliki kapasitas yang lebih gitu. Karena kalau ilmu itu kita ambil gitu kan secara langsung di kelas gitu kan. Saya rasa di situ ya akan memiliki suatu apa namanya pengolahan dari ilmu. Nah, kemarin juga saya sempat ngobrol ya dengan dosen, beberapa dosen UMY di MCCC gitu ya, bahwa sebenarnya nggak masalah gitu kan dosen-dosen itu melakukan kuliah secara daring gitu kan. Yang jadi masalah adalah penerimaan atau bagaimana mahasiswa itu menerima ilmu dari dosennya. Gitu kan. Karena kalau di media daring, baik itu secara apa live maupun diberi video gitu. Menurut beliau-beliau itu kurang efektif karena tidak ada proses diskusi, tidak ada proses kritik di dalam kelas. Gitu. Meskipun ada pertanyaan dan jawaban yang mungkin di Webex ya, tapi seperti mungkin eh, apa ya? Hmm, apa sih? Aku mau bilang apa sih? Ya seperti mahasiswa itu masih bisa melakukan hal-hal yang lain sehingga pasti ada titik di mana mahasiswa yang belajar di rumah itu tidak fokus gitu. Sehingga tentang ilmiahnya itu ya. Ilmiah itu mungkin kalau kita pahami bahwa ilmiah itu adalah memiliki sandaran yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, saya rasa itu tergantung dari apa yang dia ambil dari eh, kuliahnya maupun dia hanya searching di media online. Gitu. Saya rasa seperti itu. Mungkin yang lain. Udah cukup atau mau ditambahin lagi? Sudah. Itu Mas Zidan tuh ngetes itu. Mungkin dia tuh lebih tahu. Wah, gimana Mas Zidan? Apakah kurang lengkap atau kurang merasuk di hati atau gimana Mas Zidan? Aduh. Mantap. Wah, Ya. matur nuwun Mas. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya lagi. Mungkin terkait dengan emang temanya ini, ataupun emang mungkin kalian kayak penasaran dengan MCCC itu gimana, tugasnya gimana, dan lain-lain. Mungkin bisa ditanyakan juga ke Mas Afgan, mumpung nih, loh,
ada Mas Afgan gitu, ada pakarnya, wis. Insyaallah amin ya Mas Afgan. Amin, amin. Masih ada pertanyaan nih Mas. Monggo, monggo. Pertanyaan dari Mbak Siti. Wah, Mbak Siti penanya terus. Penanya apa? Setia. Monggo, monggo. Iya, penanya setia. Aku juga berpikiran seperti itu sih. Oke, aktif itu namanya Mas, kritis. Ini pertanyaannya Mas, dipahami ya. Sebenarnya kalau misal pertanyaannya tuh apakah Mas? Jadi jawabannya antara iya dan tidak. Tapi ya mohon dijelaskan. Simpel. Tapi ya enggak. Iya. Enggak iya dan tidak juga, dijelaskan juga ya Mas. Nih, pertanyaannya tuh apakah Muhammadiyah akan memfasilitasi pengembangan ilmu terkait riset untuk pengamalan pencegahan COVID. Mungkin, nah ini ada contohnya nih Mas, kayak mungkin memberdayakan anak-anak Muhammadiyah itu sendiri atau gimana gitu loh Mas. Semoga bisa memberikan apa namanya apa sih? Ya, semoga bisa menjawab lah intinya. Jadi ya, untuk pengembangan ilmu terkait riset pencegahan COVID ya. Kalau pengembangan ilmu dalam konteks ilmu pengetahuan yang diriset di dalam hal akademis itu, ya mungkin Muhammadiyah cuma atau enggak cuma sih bisa membuat itu di dalam instansi kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Karena mungkin agak missing link apabila kader-kader Muhammadiyah yang ada di PTN ya, khususnya kita gitu yang ada di GM itu melakukan riset-riset terkait COVID-19 gitu kan, dan pengamalan pencegahan COVID. Itu mungkin ranah mahasiswanya seperti itu. Namun seperti yang saya lihat di lapangan kemarin-kemarin sampai saat ini itu banyak alumni dari UGM yang merupakan beliau-beliaunya itu Muhammadiyah itu kebanyakan yang banyak melakukan kerja amal di dalam di PKU Muhammadiyah, di dalam majelis kesehatan, majelis dikti, dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu beliau dipakai di Muhammadiyah karena dirasa beliau memiliki semangat Muhammadiyah sebagai organisasi dan memiliki disiplin ilmu yang spesifik ya untuk pengembangan ilmu gitu. Nah, kalau memberdayakan anak Muhammadiyahnya sejauh ini bisa saya gambarkan bahwa lebih memberdayakan mahasiswa Muhammadiyah kalau saya lihat ya, karena research yang kita ada yang paling dekat itu ya, yang Muhammadiyah memiliki adalah mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Sedangkan kalau IMM ya secara umum itu memiliki jalan yang berbeda mungkin dalam pengembangan ilmunya. Bahkan mungkin bisa dibilang saya masuk Muhammadiyah COVID Command Center bersama Eka yang Eka itu adalah anak FK gitu kan, dan saya anak biologi, itu memiliki privilege tersendiri ya, memiliki jalan sendiri dalam beramal di Muhammadiyah COVID Command Center. Maka yaitu tadi untuk research dari yang anak-anak Muhammadiyah ya, yang Mbak Siti bilang mungkin hanya atau baru sebatas dari mahasiswa PTM gitu. atau dari yang utama ya adalah dari tenaga-tenaga profesional yang ada di amal usaha Muhammadiyah. Seperti itu. Wah, ini ada Mbak Sarah, Masya Allah. Agak enak saya ini. Aduh, Assalamualaikum Mbak Sarah gitu kan. Monggo. Ini Mbak Sarah juga tanya nih.
Sarah Aduh. jawabin. Nih, nah Mbak Sarah nanya nih, udah lihat kan tuh pertanyaannya Mas Afgan. Kan IMM punya hashtagnya kuat literasi. Nah, itu tuh masuknya kemana gitu loh? Ilmu amaliyah, apa amal ilmiah, apa dua-duanya itu? Dijelaskan Mas Afgan. Monggo. Ya, saya ditanyai oleh orang-orang besar ya pada saat ini, dan mungkin setelah ini saya dikeguyu sama beliau-beliau semua termasuk Mbak Sarah ini ya. Ya, saya salam takzim Mbak Sarah. Saya saya mungkin baru ikut pengajiannya Mbak Sarah itu ya 1 atau 2 kali ya di Masjid Mutakin. Ya, ya apa ya Mbak Sarah ya. Saya nggak enak jawabnya sebenarnya. Cuma kalau dari perspektif saya terkait ilmu amaliyah amal ilmiah ya, eh, kuat literasi itu ya. Itu artinya literasi kan mungkin kalau secara awam, saya sendiri juga awam ya Mbak gitu ya, bahwa literasi itu kan adalah proses mencari sebuah literatur yang memiliki eh, apa namanya ilmu atau memiliki materi-materi terkait suatu bidang keilmuan ya, ataupun literasi itu hanya membaca atau secara umum gitu ya, kalau dipahami dari segi orang awam gitu kan. Nah, kalau literasi ya menurut saya adalah masuknya ke dalam ilmu yang amaliyah sebenarnya. Gimana ya? Literasi menurut saya masuknya ke dalam dua-duanya, Mbak. Karena apa? Eh, dalam melakukan sebuah amal, sandaran terkuat adalah ilmunya gitu kan. Bukan semangatnya dulu gitu kan. Semangatnya bisa kita gali dari orasi-orasi mungkin ya, atau dari diskusi kita gitu. Tapi yaitu kuat literasi itu menurut saya lebih ke bagaimana kita mendalami suatu ilmu dulu untuk melakukan amal. Ilmu amaliyah artinya kan saya callback kembali bahwa ilmu amaliyah itu kan sebenarnya adalah konsep bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu dapat kita implementasikan gitu kan. Intinya seperti itu, dan amal ilmiah itu sebuah konsep reversibilitasnya, yaitu bagaimana amalan kita itu yang berlandaskan di ilmu, di pengetahuan yang kuat. Seperti itu yang bisa saya jawab gitu kan. Banyak Pak punya, sorry. Ya. Terima kasih Mas Afgan. Mungkin dari Mbak Sarah sendiri apakah sudah terjawab, dan dari Mbak Siti tadi yang bertanya sebelum Mbak Sarah apakah sudah terjawab juga, atau mau ditanya, atau ada yang mau ditanyakan lagi yang masih ganjil gitu? Mungkin kalau masih ada di sini ya. Nah, nanti kalau misal masih ada yang ganjil, masih ada yang pengen ditanyain, bisa nih PC Mas Afgan ya Mas Afgan. Terbuka kan Mas Afgan ya? Insya Allah. Ya Mas Afgan. Sharing dong. Nah, mungkin karena waktunya udah pukul 17.19 dan sebelum menuju ke kesimpulan nih Mas Afgan. Oke, Mbak Sarah udah menjawab nih. Alhamdulillah cukup puas. Alhamdulillah Mas Afgan. Masih dalam cukup. Iya nih. Nggak apa-apa. Nanti lebih baik, terus amat baiknya nanti ditanyain lewat PC ya Mbak Sarah. Malu. Nggak usah Mas Afgan, keren kok, keren. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman yang mungkin kalian ketinggalan, baru gabung, kayak baru gabung di tengah-tengah, atau ketinggalan, atau malah dari kemarin-kemarin kayak, loh aku baru tahu sama hari ini pas udah mau selesai Ramadannya, atau ya intinya kayak pernah ketinggalan rangkaian acara Samawa, apalagi sharing sessionnya, kalian bisa mengunjungi channel IMM UGM. Di sana udah di-share insya Allah sampai insya Allah besok.
Ramadan rangkaian acara Samawa terakhir. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Oke. Sip. Nah, udah pukul 17.21 nih, mungkin emang udah pada banyak ya yang kayaknya nyiapin buka dan udah mau berbuka, khususnya daerah Yogyakarta. Nah, dan Mas Afgan sendiri juga mau menyiapkan buka ya, Mas? Udah Iya beli nih, buka belum, Mas? belum ini, malah minum doang nanti buka. Aduh, di sana nggak ada bukannya ya, Mas? Nah, langsung aja nih Mas Afgan, mungkin kesimpulan apa ya, kayak saran-sarannya juga, motivasinya, masukan-masukannya untuk kita-kita ini yang masih awam ini dengan amal ilmiah dan ilmu amaliyahnya gitu. Mungkin dipersilahkan Mas. Oke ya, ini closing statement aja ya. Jadi Ya, secara closing. umum, secara umum ya teman-teman, baik dari IMM maupun yang menyaksikan yang lain gitu kan, saya dan intinya mengajak teman-teman supaya terus menuntut ilmu, terus dalami kepakaran teman-teman, banyakin literasi gitu kan, banyakin diskusi, dan dengan literasi dan diskusi nanti kita bisa banyakin amal gitu. Dan mungkin agak iklan sedikit gitu kan, mungkin teman-teman yang masih ada di Jogja, kader-kader Muhammadiyah yang memiliki minat atau yang ingin gitu kan bergabung dengan MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center, bisa menghubungi saya yang mau bantu terkait nanti apa ya, terkait hal-hal kesekretariatan dan pengolahan data gitu. Sangat membutuhkan beberapa kader-kader terbaik Muhammadiyah di sini ya gitu. Dan yang terakhir saya hanya menghimbau ya, dan yang terakhir saya mengapresiasi ya kepada panitia Samawa yang dari awal hingga akhir Ramadan ini, yang nantinya kita beridul fitri insya Allah dapat menyajikan suguhan-suguhan